Bisa juga mengubah namanya sesuai dengan format nama strip atau koperasi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharap mengubah namanya sesuai format nama strip asal koperasi. Nah, Bapak Ibu juga dapat mengunjungi sosial media sosial Sakti untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah kami dan juga informasi perkuliahan dari Sakti di Instagram, Facebook, dan YouTube melalui akun Sakti Dosenter. Nah, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat limpahnya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center B9 ini dengan tema satu solusi digital untuk semua urusan koperasi pada hari ini hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Nah, perkenalkan saya Diasyapta Juardi dari tim Sakti akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Sini sudah ada Mas Rama juga yang akan menjelaskan ataupun membahas terkait tentang Sakti Mutu Usaha ini. Hari ini kita akan membahas full tentang unit usaha koperasi, unit usaha retail koperasi. Nah, jadi untuk koperasi yang punya unit usaha retail ini bisa menggunakan satu metode usaha agar bisa terintegrasi dengan aplikasi utama yang sudah dibahas di hari pertama dan hari kedua. Jadi ini hari ketiga ini masih sambungan dari hari ke pertama. Jadi saat itu bisa mengintegrasikan satu platform dengan beberapa aplikasi seperti itu. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk selanjutnya nih sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini mungkin bisa diaktifkan kameranya, mungkin Bu Indri bisa diaktifkan ya Bu Indri kameranya apabila memungkinkan atau tidak apa-apa dari Diskop UKM Seram mungkin apabila bisa diaktifkan. Tapi atau mungkin kita dua dulu ya mas sampai menunggu nanti ada apa yang masalah kita dokumentasi lagi di akhir sesi. Boleh. Saya hitung satu, dua, tiga. Oke, baik. Nah, dalam kegiatan pagi hari ini, apabila ada yang ingin nanya, ada sudah bergabung juga nih, Bu Bakis. Selamat datang pagi ini. Nah, sambil kita menunggu yang hadir lagi, mungkin kita bisa memulai Mas Rama ya kegiatan pada pagi hari ini. Sudah siap kan Mas Rama?
Oke, baik, sudah siap, Mas Dias. Ya, berarti ini masih sambungan dari hari pertama selama ya. Jadi Betul. kemarin hari pertama sempat kita bahas terkait kelembagaan juga. Kemarin juga sudah diulang lagi kelembagaan dan aplikasi mobilenya. Dan hari ketiga ini tentang unit usaha retail khususnya. Nah, mungkin Mas Rama, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Dias yang sudah memperkenalkan saya ya. Kembali saya izin memperkenalkan diri, saya Rama Fatur Rahman yang saat ini bertugas untuk menjadi pemateri dalam kegiatan workshop Sakti Center di hari ketiga. Yang mana pada hari ketiga ini kita akan membahas mengenai aplikasi untuk koperasi menjalankan unit usaha retail. Pada kesempatan hari pertama, kita sudah mengetahui bagaimana tata kelola koperasi dengan core system yaitu Sakti Online ya untuk mengelola data keanggotaan ya, kemudian unit simpan pinjam, laporan keuangan dan juga berbagai aktivitas operasional koperasi lainnya. Nah, pada kesempatan hari kedua, kita juga sudah mengulas mengenai bagaimana peran aplikasi mobile untuk anggota bisa terhubung dan bertransaksi dengan koperasi ya melalui aplikasi mobile untuk mengecek informasi saldo dan juga eh, mengajukan pinjaman dan berbagai aktivitas dengan koperasi hanya melalui aplikasi mobile. Nah, di hari ketiga ini adalah lanjutan dari dua hari sebelumnya ya, yaitu bagaimana koperasi bisa mengelola unit usahanya, yaitu usaha retail ya. Dan sebetulnya juga bisa diterapkan untuk jenis usaha lain seperti jasa ya, ataupun juga produksi. Nah, di sini saya akan share screen Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat Mas Dias mengenai share screen-nya? Sudah Sudah terlihat ya? Mas Rama. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nih apabila ingin praktek langsung nih, saya sudah kirimkan di apa namanya kolom chat Zoom nih untuk aksesnya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa lewat handphone ataupun bisa lewat laptop atau apabila sedang di depan laptop atau dari handphone juga bisa nih ada di kolom chat Zoom sudah saya kasih aksesnya pelatihan.ikoop.id/smu. Di sini ada beberapa user yang tersedia dari user 1 sampai user 5. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba langsung sih. Jadi kita bisa praktek langsung juga nih kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Ya, di sini sudah terlihat Bapak Ibu ya terkait dengan aplikasi Sakti Multi Usaha. Ya, kita menyebutnya Sakti Multi Usaha ya. Di modul Sakti Multi Usaha ini ada beberapa eh, modul yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi seperti dashboard keuangan untuk mengelola pembelian, penjualan, sampai dengan inventory barang dan laporan keuangannya tentu. Kemudian ada cek harga barang, lalu ada POS ya untuk kasir melakukan transaksi, juga ada e-kios, web kios ya untuk pemasarannya dan juga di sini ada gudang cold storage dan produksi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke dashboard keuangan dan POS ya di eh, usaha retailnya. Nah, kalau untuk terkait POS, saya akan jelaskan setelah saya menjelaskan dashboard keuangan. Nah, di dashboard keuangan ini kita akan coba masuk ya. Nah, ini saya sudah ada akunnya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa login di laptop masing-masing ya dengan akun demo yang sudah diberikan oleh Mas Dias tadi. Nah, ya di dashboard keuangan ini ada beberapa modul yang bisa digunakan ya, yaitu modul penjualan, pembelian, persediaan, akunting, laporan, dan juga administrasi. Ya, untuk penjualan di sini lebih kepada bagaimana proses melakukan penjualan ya untuk pemesanan harga
untuk pemesanan barang dalam jumlah besar. Tetapi jika penjualan seperti transaksi di toko itu ada aplikasi POS ya, yang juga nanti akan saya jelaskan. Untuk tahap awal ini eh, belum di record ya. Boleh dibantu di record dulu, Mas Dias? Sudah di kelas sama. Oh, sudah ya. Oh, udah ada aman. Oke, ya. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan administratornya ya atau user pengguna dari aplikasi ini. Apabila nantinya Bapak Ibu dari koperasi menjajaki kerjasama dengan Sakti dan menggunakan Sakti Multi Usaha ini, tentu Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pengguna ya, akses pengguna. Nah, di pojok kanan atas tersedia eh, di sini avatar orang ya, yaitu administrator ya, karena saya menggunakan akun demo. Tetapi nantinya ketika Bapak Ibu menggunakan Sakti itu bisa atas nama eh, Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, di administrator ini ada profil, manajemen pengguna, pengaturan, backup, restore, dan sebagainya. Nah, di menu profil ini kita perlu untuk melakukan settingan mengenai hak akses kita ya. Memastikan bahwa keamanan data kita aman dengan secara berkala melakukan update di password aplikasinya supaya menghindari risiko terkait dengan keamanan data. Nah, kemudian di sini ada manajemen pengguna ya. Nah, manajemen pengguna ini adalah eh, settingan untuk bisa memberikan akses lebih dari satu orang ya. Jadi nanti ketika koperasi menggunakan Sakti multi usaha ya, tentu ada orang-orang yang memiliki otoritas menggunakan aplikasi Sakti multi usaha ini seperti kasir toko, lalu juga dari manajemen tokonya, manajemen koperasinya, pengurus, bahkan juga pengawas. Nah, untuk itu kita perlu melakukan settingan ya di manajemen pengguna ini agar setiap orang yang punya akses Sakti multi usaha ini punya otoritas dan tanggung jawab yang proporsional ya, supaya jangan sampai ada kesalahan dalam pencatatannya dalam mempraktikkan aplikasi ini dan apa, memitigasi risiko-risiko yang tidak terjadi. Jadi kita harus set up manajemen pengguna. Nah, caranya seperti apa? Yaitu di sini kita perlu untuk menambahkan ya, ada icon tambah ya, tambah baru untuk mengaktifkan eh, user pengguna baru ya. Nah, kita untuk menambahkan pengguna baru tentu ada yang perlu perlu diisi seperti nomor induk eh, pegawai ataupun pengurus ya, nama, username untuk login dan juga tentunya password. Dan kita juga pilih levelnya apakah dia bisa mengedit, menghapus dan menambahkan atau hanya menambahkan atau bahkan hanya membaca ya. Biasanya kalau untuk read only ini untuk pengawas ya, kalau add only biasanya untuk kasir ya. Nah, untuk yang lebih advance-nya atau lebih urgent itu dari manajemen koperasi yang punya akses sampai ke menambahkan, mengedit ataupun menghapus data. Nah, eh ketika kita melakukan settingan ya, yang perlu diperhatikan apa yang kira-kira diberikan akses ya. Misalkan untuk role sebagai kasir ya, fokusnya adalah bagaimana menerima penjualan ya, yaitu kita bisa tambahkan hak akses penggunanya apa saja. Misalkan di sini adalah e-pos, kemudian e-kios ya, kemudian terkait invoice ya. Nah, terkait terkait hal-hal lain seperti akunting ya, ini tentu harus punya otorisasi sendiri, yaitu eh, dari pihak bendahara ataupun dari manajemen koperasi ya, supaya
eh, tentunya dengan masing-masing peran yang berbeda itu punya akses yang berbeda juga. Ya. Nah, itu sekilas terkait manajemen pengguna. Nanti Bapak Ibu mungkin ketika menggunakan demo tidak ada muncul ya karena itu akun demo. Jadi kita membatasi dari akses manajemen penggunanya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan kami, nanti akan ada akun yang memang bisa untuk menambahkan pengguna begitu. Nah, kemudian di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini adalah fitur untuk kita melakukan settingan awal ya di toko kita gitu ya. Nah, di sini ada pengaturan umum, nomor seri, pembelian, invoice, backup, maksimal detail barang, jenis anggota, akunting, sampai dengan POS-nya. Nah, untuk tahap pertama di pengaturan umum, kita harus memberikan data informasi terkait tokonya ya, yaitu nama perusahaannya di sini kalau di sistem kita yang sudah kita buat itu namanya contoh Talent Mart ya. Mungkin di koperasi Bapak Ibu ada yang namanya koperasi Mart ya ataupun eh, apa nama-nama unik lainnya yaitu bisa dicantumkan ya di settingan awal ini. Kemudian nomor telepon, email ya. Nah, kemudian kode perkiraan laba ditahan ya, auto generate slip ini perlu disesuaikan apakah enable atau disable, apakah diperlukan generate nomor slip atau nomor slipnya itu ingin di customize oleh koperasi. Ya, penjualan dengan batch kode batch produk juga penjualan dengan satuan dua produk itu kita sesuaikan lagi. Status minimal minimal stok penjualan juga sama. Nah, kemudian ada nomor seri ya. Nomor seri ini nanti akan berhubungan dengan apa? Slip ya ataupun kwitansinya. Nah, di sini ada untuk nomor seri penjualan dan pembelian. Invoice kita menyebutnya dengan INV, INV, pembatalan dengan PBL, penerimaan PLNS gitu ya. Pembelian di sini ada penerimaan dan pembayaran PO dan PB. Kemudian di settingan pembelian ya, kita perlu sesuaikan juga kunci di sini ada kunci stock supplier disable atau enable ya, bisa digunakan atau tidak. Lalu PPN ingin kita cantumkan atau kita nolkan itu bisa disesuaikan ya. PPN per barang ya. Kemudian eh, selalu ditampilkan kolom PPN atau tidak ya. Biaya operasional, BOP berapa persen, nah itu perlu disesuaikan. Kemudian di settingan invoice ya, settingan invoice ini nantinya ketika kita cetak invoice-nya, maka akan muncul apa sesuai dengan yang kita inginkan ya dari sisi formatnya. Maka header-nya, footer-nya itu perlu disesuaikan. Info pajak ya, PPN dan sebagainya. Untuk settingan-settingan awal ini perlu diperhatikan di saat kita akan menggunakan ya di saat awal kita menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha ini karena nanti akan mengganggu operasional toko ya kalau misalkan kita tidak melakukan settingan awal. Kemudian di sini ada modul backup data ya. Nah, secara berkala koperasi yang punya usaha unit retail bisa melakukan proses backup ya agar data-data yang diinginkan itu nantinya punya backup ya secara berkala ataupun juga nanti akan ada proses tutup buku di koperasi maka perlu melakukan yang namanya backup data. Nah, di sini juga ada maksimal detail barang ya, maksimal detail penjualan, pembelian ataupun retur. Apabila kita tidak ingin membatasi maksimal detail barangnya itu bisa kita mungkin berikan angka yang lebih besar seperti 1.000 ya semuanya. Nah ini kita menggunakan angka 100. Lalu ada juga jenis anggota ya. Jenis anggota biasa, anggota luar biasa,
nantinya akan muncul ketika kita melakukan aktivitas penjualan di POS-nya ya. Jika di checklist, maka pencarian anggota di POS akan ditampilkan. Lalu di sini ada akuntingnya, perlu diperhatikan dari sisi eh, perkiraannya ya, debit dan kreditnya akan masuk kemana. Kita harus memilih COA-nya begitu ya, untuk tahapan settingan awal ini. Lalu di sini juga ada POS ya, kita bisa submit untuk otomatis kirim struk melalui email ya. Jadi bisa di print ataupun nantinya struk transaksi bisa dari kita kirimkan ke email customer ya atau email anggota. Itu mengenai settingan awal ya. Lalu di sini juga ada backup dan restore ya. Backup dan restore ini penting untuk nantinya koperasi uh, ingin melakukan proses backup data. Oke, nah selanjutnya kita akan ke menu administrasi. Nah, menu administrasi ini untuk kita mencatat berbagai keperluan seperti mencatat data anggota koperasi ya di Sakti Multi Usaha ini. Ya, tentu kan teman-teman koperasi ada yang punya usahanya itu ternyata pembelinya adalah anggota ya, selain dari masyarakat umum. Nah, ini kita perlu mendata begitu ya. Lalu ada customer, jenis customer ya. Nanti apabila ada kategorinya, mungkin kita bisa setting harga yang berbeda antara satu jenis customer dengan jenis customer yang lain. Kemudian ada data supplier, data outlet, ya, data e-kios, voucher, Saktiling, rekening bank. Lalu juga terkait dengan metode pembayarannya, ya. Kemudian ada di store model juga perlu kita lakukan settingan begitu. Nah, sekarang kita ke menu anggota ya. Nantinya ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha ini ya akan terkoneksi dengan Sakti Online-nya, yaitu aplikasi untuk apa unit simpan pinjam, yaitu akan terkoneksi dengan SMU ini ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi terkait detail anggota ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat masing-masing ya. Ini adalah data anggota koperasi. Nah, ini kita bisa detailkan juga untuk mengetahui terkait dengan informasi eh, simpan pinjamnya ya. Kita juga punya akses informasi di detail anggota. Kemudian di menu administrasi juga di sini ada customer. Nah, customer ini Bapak Ibu bisa gunakan tentu untuk memberikan layanan terbaik untuk para customer yang loyal gitu ya, yang mereka sering berbelanja ya. Nantinya kan bisa dipertimbangkan untuk bisa memberikan promo ataupun diskon ya. Jadi ketika kita ingin punya apa analisa bisnis ya, sebaiknya kita juga punya data yang memang betul-betul bisa digunakan untuk menganalisa, yaitu salah satunya adalah melakukan penambahan di data customer ini. Jadi kita rutin mengisi siapa yang membeli di toko kita ya. Misalkan koperasi Bapak Ibu itu adanya di sekitaran komplek perusahaan, yaitu kalau kalau kita telaah ya dari sisi marketnya, pasti marketnya juga nggak jauh-jauh dari orang-orang sekitar ya, orang-orang yang ada di sekitar toko itu. Ketika kita tentu menambahkan customer ya, ke depan kita bisa pertimbangkan mereka untuk bisa menjadi anggota koperasi barangkali ataupun memberikan promo-promo menarik supaya mereka semakin banyak bertransaksi dengan koperasi. Nah,
kita perlu tambahkan nama ya, alamat ya. Ini yang diberikan tanda bintang adalah tanda bahwa data yang sangat wajib diisi ya, tidak bisa dikosongkan. Kemudian nomor telepon, handphone, dan email ya. Nantinya email ini bisa dimanfaatkan untuk kita bisa kirim struk ya, bukti transaksinya. Nomor telepon juga bisa menerima pesan dari SMS center kita. Jadi ketika kita ingin ada promosi produk tertentu, kita punya database customer ya, salah satunya adalah nomor telepon dan nomor telepon itu bisa kita broadcast untuk keperluan promosi barang tersebut ya. Lalu jenis customernya, kategorinya dia apa ya. Nah, nanti kita bisa tambahkan jenis customernya. Lalu juga di sini ada username ya untuk e-shop dan order. Nah, kemudian di sini ya ada jenis customer. Jenis customer ini adalah eh, tentunya kita mengkategorikan ya masing-masing customer ini dari mana ya asalnya ya. Dari kategorinya mungkin dari misalkan dari kalangan mahasiswa ya ataupun dari karyawan sekitar perusahaan Bapak Ibu ya ataupun bisa juga dari pensiunan ya dan sebagainya. Maka ini penting ya apalagi misalkan nanti eh, misalkan Bapak Ibu kooperasinya itu adalah kategorinya desa dan kelurahan Merah Putih. Nah, desa dan kelurahan Merah Putih ini bisa kita buatkan jenis customernya dari per wilayah gitu ya, dari per RT atau per RW gitu ya. Nah, bisa kita konsolidasikan. Cara untuk menambahkan jenis customer sama seperti cara menambahkan customer ya. Kita klik tambah baru di pojok kanan atas ini ya. Kita berikan nama, nama di sini misalkan warga RW, misalnya ini kita adalah Koperasi Desa Merah Putih ya, misalkan warga RW 1 gitu ya. Oh ini ternyata yang bisa kita tambahkan adalah eh, harus huruf ya. Nah itu bisa kita masukkan warga RW 1. Metode pembayarannya apa ya? Apakah QRIS ya, atau debit, kredit, tunai, UPay, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas terkait metode pembayaran. Nah, misalkan dia adalah biasanya cash ya ataupun tunai. Ini bisa kita simpan. Nah, akan muncul di paling bawah ini mengenai jenis customer dari eh, apa tokonya ya. Setelah itu kita melakukan di menu administrasi ini untuk pencatat supplier ya, supaya nanti ketika kita melakukan pembelian barang ya, kita bisa langsung memasukkan nama suppliernya ya, biasanya nama perusahaan ataupun distributornya siapa. Nah, kita bisa melakukan penambahan satu persatu atau nantinya kita ingin sekaligus banyak gitu ya, Mas. Kita perlu untuk menambahkan kita punya data nih, ada 10 supplier kita dari dari 10 perusahaan itu. Nah, kita bisa melakukan import data ya untuk sekaligus. Tapi kalau misalnya kita ingin tambah satu persatu, itu bisa digunakan klik tambah baru di bagian pojok kanan atas ini. Nah, misalkan PT atau CV apa gitu ya. Kita contohin CV Permata misalkan. Nomor teleponnya perlu kita isi ya. Ya, nomor telepon, nomor handphone sama ya kita perlu isi ya. Emailnya misalkan si apa cvpermata@gmail.com misalkan ya. Semakin lengkap tentu semakin baik untuk kita bisa mempunyai database. Kita bisa klik simpan.
Nah, akan muncul karena ini berurutan ya, berdasarkan abjad. Nah, ini tadi kita udah tambahkan CP per mata. Nah, data supplier seperti ini nanti akan memudahkan kita untuk melakukan transaksi pembelian ya barang atau untuk kita bisa melakukan proses retur barang. Lalu di menu administrasi juga ada outlet ya. Misalkan kita punya beberapa outlet, nggak cuma satu tokonya gitu ya, tapi masih dalam satu bisnis yang sama, itu bisa kita tambahkan outletnya ya. Caranya sama, tinggal kita tambah kode outlet, nama, dan sebagainya. Begitupun di sini ada e-kios ya. Kalau untuk e-kios ini untuk layanan eh, semacam e-commerce-nya ya untuk kita bisa berjualan secara online. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nanti saya akan berikan sedikit tampilan mengenai e-kios. Nah, kemudian di menu administrasi ini kita bisa tambahkan voucher ya. Barangkali ke depan dari koperasi ada subsidi ya berupa voucher kepada para anggota ataupun para customer yang loyal. Itu kita bisa buat voucher khusus gitu ya. Contoh misalkan apa untuk saat ini vouchernya itu mendekati Lebaran ya. Kita perlu setting nih vouchernya mendekati Lebaran dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mereka bisa mendapatkan produk produk penjualan kita yang jauh lebih murah ya. Nah, kita bisa set up kan di sini tanggal berlakunya. Contoh di sini saya tambahkan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 misalkan ya selama 1 minggu. Lalu berapa jumlah aktifnya ya? Ini bisa kita tambahin juga. Nilainya juga perlu diisi nih, subsidinya berapa. Nama vouchernya misalkan eh, kodenya itu adalah Lebaran ya, LBRN. Kita klik simpan, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, hijau artinya aktif ya. Jumlahnya tadi kita memang settingnya 1 ya. Nah, nilainya ini memang tadi kita belum isi. Nanti kita bisa edit di sini melakukan proses ubah di icon pensil. Misalkan jadinya 50.000 gitu ya. Oke, kita save. Nah, kemudian di menu administrasi juga ada informasi terkait selain voucher di sini ada Saktiling ya. Saktiling ini untuk digunakan untuk mereka bisa bertransaksi menggunakan aplikasi Saktiling ya. Kemarin kita udah cukup bahas aplikasi Saktiling. Nah, ini bisa Saktiling kan punya ada yang namanya rekening ponsel yaitu semacam e-walletnya begitu yang bisa digunakan untuk berbelanja. Selanjutnya di menu administrasi ini juga ada rekening bank ya. Ini untuk sebagai penampung untuk apa transaksi apa toko ya, rekening toko ini bisa kita tambahin misalkan BNI gitu ya. Nah, sorry. Nah, di BNI ini juga kita perlu isi nomornya gitu ya. Misalkan berapa gitu nomornya ya. Ini saya asumsinya punya saja dulu ya, klik simpan. Nah, ini prioritas, ini bisa dipilih antara prioritas ataupun tidak prioritas. Lalu di sini juga ada metode pembayaran ya. Metode pembayarannya ada apa aja ya yang biasa koperasi eh, layani ya. Apakah hanya cash ataupun juga ada semacam QRIS ya. Lalu pay apa? Semacam dompet digitalnya ya, e-walletnya ya, ataupun bisa menggunakan secara kredit ya. Kita
caranya sama ya dengan menambah baru di metode pembayaran. Lalu di sini ada setor modal kasir ya. Kita sebelum memulai operasional toko perlu untuk menambahkan apa modal yang ada di kasir ya. Oke, selanjutnya dari menu administrasi ini kita akan ke menu penjualan. Nah, di dalam menu penjualan ini artinya kita menjual barang kepada pihak luar ya. Nah, kalau penjualannya itu dalam dalam kategori retail gitu ya di kasir, kita sudah ada fasilitas POS-nya. Nah, untuk sales order yang ada di sini itu biasanya untuk kebutuhan penjualan dalam jumlah banyak ya kepada customer ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya yaitu sales order ya kita klik sales order di bagian penjualan lalu klik tambah baru. Nah, kita tinggal input ya beberapa informasi seperti nama customernya ya. Misalkan di sini namanya sebentar. Oh, ini sedang ada kondisi bug ya. Jadi kita perlu menambahkan nama customernya. Oke, mau ditunggu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ataupun apa namanya diketik di chat kolom chat Zoom. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa nih isi apa namanya isi daftar hadir untuk kita pada hari ini. Nanti kita kirimkan rekaman Zoom dan modul pelatihannya. Ini saya kirim lagi, ulangi daftar hadirnya. Boleh diisi dulu Bapak Ibu untuk daftar hadirnya sambil menunggu Mas Rama nih. Mungkin ada pertanyaan nih dari siapa nih Pak? Dari siapa Pak? Jadi di sini ada Bu Ide dari Koperasi Kajang. Lalu ada Muhammad Jamjani, ada Pak Haryanto juga nih dari ADP yang masalah. Nah, ini untuk apa namanya mendukung ini juga bisa untuk kegiatan gerai sembakonya di KDMP untuk modal setor kasir. Selama ini mungkin ada nanti bisa jelaskan yang terkait modal setor kasirnya. Sambil menunggu Mas Lama menyiapkan selanjutnya. Boleh apabila akan dipersilahkan. Bapak Ibu juga bisa apa ikut praktek langsung. Ini saya kirimkan lagi nih untuk apa namanya aksesnya. Boleh. Bapak Ibu apabila ingin praktek langsung bisa bisa apa namanya masuk ke https latihan.iko.id/sfu nanti bisa gunakan username di bawahnya dari user 1 sampai Hmm. user 5 dengan password yang sama. Oke, sudah terlihat Mas Dias ya. Sudah terlihat pesan. Nah, kita untuk melakukan aktivitas penjualan ya, perlu untuk mengklik sales order ya. Nah, kemudian kita tambah baru di sini. Nah, kita klik namanya. Misalkan di sini ada Adit ya. Nah, di bawah ini akan muncul namanya ya. Lalu udah otomatis jalan Hayam alamatnya sudah tercantum. Hal ini artinya memudahkan ya ketika kita menambahkan customer di data administrasi tadi, kita akan mudah untuk bisa mencantumkan customer tersebut di sistem kita ya. Kemudian tanggal penjualannya misalnya langsungnya adalah tanggal hari ini ya. Kemudian jatuh temponya juga bisa kita pilih. Nah, kita cantumkan apa yang ingin dibeli dari
si Pak Adit ini begitu ya. Nah, misalkan yang ingin dia beli adalah mie goreng gitu ya, mie. Di sini misalkan mie beli Indomie goreng ya. Beli dalam kuantiti berapa? Misalkan dalam kuantiti 20 ya. Nah, harga satuan dan juga jumlahnya akan muncul ya. Dan ketika kita sudah memastikan data ini lengkap, kita klik simpan. Nah, maka sudah ada nih sales ordernya atau pemesanan ordernya dari Pak Adit ya senilai 80.000. Nah, tahapan berikutnya adalah untuk mengaktifkan invoice-nya ya. Nah, caranya dengan klik invoice lalu menambah baru di sini. Nah, kemudian untuk sales ordernya kita pilih nih. Di sini kita klik dulu nama customernya Adit. Lalu kita pilih pilih SO-nya. Nah, ini udah ada ya SO-nya yang tadi kita buat. Nah, sudah tercantum ya. Nah, kita cek lagi eh, data invoice ini ya. Metode pembayarannya apa? Metode pembayarannya misalkan dia ternyata tunai ya, membayar secara tunai atau transfer itu bisa juga. Misalkan transfer deh ke rekening BCA ya. Lalu tipe persediaannya apa? Kita pilih tipe persediaan barang ya. Kita klik kalau sudah lengkap data invoice ini kita klik simpan. Nah, maka invoice-nya sudah jadi ya. Kita bisa eh, apa? Melakukan mencetak invoice-nya. Seperti yang tertera di layar ini ya. Ini adalah tampilan struk invoice ya yang perlu nanti ditagihkan kepada mereka. Oke, nah berikutnya. Lalu di sini ada pembatalan atau penerimaan. Jika ingin dibatalkan, misalkan nggak jadi, ya itu bisa kita tambahkan. Tambah baru. Misalkan yang tadi si Pak Adit ini nggak jadi, kita klik di sini atas nama Pak Adit, pilih invoice-nya apa, ya. Nah, kita klik. Tapi karena kita jadi, ya kita tidak perlu klik, tinggal kita ke penerimaan. Nah, di penerimaan ini artinya kita sudah benar-benar transaksi, ya. Sebelumnya Pak Adit ini memesan, ya, dan Pak Adit ini sudah menerima barang dan akan melakukan proses pembayaran. Nah, ini kita cantumkan di penerimaan. Nah, prosesnya memang bertahap ya untuk pemesanan dalam jumlah banyak ini menggunakan sales order, invoice, lalu juga penerimaan atau pembatalan. Karena ini untuk pembelian dalam jumlah banyak, maka perlu untuk kita eh, proseskan di aplikasi Sakti Multi Usaha di bagian dashboard keuangan ini. Nah, tadi bayar menggunakan transfer ya ke rekening BCA. Invoice-nya kita pilih, lalu nilai pembayarannya berapa? Ya karena dia menggunakan transfer, kita tulis nilai pembayarannya. Oke, tinggal kita klik simpan. Nah, artinya ini sudah terproses ya, sudah diterima barangnya dan kita sudah menerima pembayarannya. Itu mengenai penjualan ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembelian dan persediaan barang di aplikasi ini, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan ya mengenai administrasi dan penjualan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Mas Dias ya. Oke, baik Mas Rama. Bapak Ibu nih terkait materi di awal ini tentang penjualan dan pembelian ataupun setting awal di Sakti Multi Usaha ini apabila ada yang ditanyakan dipersilahkan. Oh ya, dan ini tuh aplikasi ini tuh sudah satu set dengan core system yang utamanya kemarin dua hari dibahas itu dan aplikasi mobil juga. Jadi ini sudah satu.
satu ekosistem. Jadi tergabung langsung dengan platform di dalam platform Sakti seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada bila ingin tanyakan boleh dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudianto sih Mas Lama terkait modal satu kasir di SMU. Bagaimana? Oke, sebentar ya Mas. Oke. Nah, kita juga besok ada bukan besok, berarti untuk besok hari keempat kita ada pembahasan tentang laporan keuangan SAK-EP. Jadi Bapak Ibu apabila koperasinya ingin uh, mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah terkait laporan yang berbasis KP bisa ikut ke di apa namanya workshop di hari esok di jam yang sama jam 10 dengan yang sama juga sih. Jadi untuk yang koperasi yang ingin menerapkan laporan keuangan berbasis KP di tahun ini boleh ikut bergabung besok dipersilahkan ataupun yang ingin sekedar tahu dulu boleh silakan juga. Nah ini kan ini juga saya KP juga sudah ada dalam satu sistem sakti juga jadi sudah apa namanya sudah terintegrasi semuanya. Dan hari Jumat nanti kita ada kegiatan bincang-bincang sakti itu kita akan membahas terkait ISO. Jadi standar internasional untuk koperasi itu apa bisa sih apa itu hanya formalitas ataupun memang bermanfaat untuk koperasi. Itu kita akan bahas di hari Jumat jam setengah 2 siang. Jadi apabila Bapak Ibu ada waktu bisa bergabung dengan kami nantinya seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu Oke, apabila baik. ingin Ya, tanyakan boleh boleh dipersilakan. dilanjutkan ya Mas. Silakan Mas Lama. Mengenai pertanyaan tadi ya di sektor model kasir ya, itu adalah cara untuk kita melakukan proses pemberian modal dan juga proses untuk menyetorkan ya dari sisi kasirnya. Nah, di sini ada user, tipe, lalu nilainya dan tanggal apa pemberian modalnya atau penyetorannya. Nah, nanti ketika karena ini akun demo ya, jadi kita belum bisa tambahkan, tapi kalau misalkan ingin melakukan penambahan ya, itu bisa di store modal kasir ini. Nah, di sini ada fasilitas untuk edit ya. Misalkan di sini saya coba di user satu, saya akan mengubah ya di sini ya. Tipenya adalah modal, artinya dari koperasi memberikan dana terlebih dahulu ya untuk keperluan nantinya transaksi ya, seperti untuk kembalian ya dan sebagainya. Nah, kita klik di sini nominalnya berapa ya yang ingin berikan modal, lalu tanggalnya kapan ya. Misalkan tanggalnya adalah hari ini di tanggal 11 Maret. Lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah tertera di sini ya. Nah, ini untuk pencatatan nanti di laporan keuangannya. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya dari Pak Rudianto. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika tidak ada, mungkin boleh saya lanjutkan ya, Mas Dias. Oke, bisa dilanjutkan Mas Lama untuk selanjutnya. Oke, nah selanjutnya kita sudah ke menu penjualan ya. Nah, di penjualan tentu ketika kita menjual barang, maka barangnya akan berkurang dari sisi pembelian, dari sisi persediaannya. Maka kita harus menambahkan lagi gitu ya, secara berkala si barang tersebut ya. Dengan cara apa? Dengan di pembelian. Nah, di pembelian ini ada purchase order ya, kemudian ada penerimaan dan pembayaran. Kita klik di sini purchase order di menu pembelian, klik tambah baru. Nah, apa yang ingin kita tambahkan ya? Tadi di kita kan udah beli mie ya, apa menjual mie dalam jumlah banyak ya 20 piece gitu ya. Nah, misalnya kita ingin punya stok yang sama lagi, kita ingin tambahin dengan jumlah yang sama gitu ya. Nah, kita perlu isi suppliernya dari mana? Contohnya tadi ke supplier Permata deh, yang kita udah bisa tambahin. Lalu kapan kita transaksinya? Ini harus dipastikan. Lalu jatuh temponya kapan ketika diterima barangnya ya. Kalau misalkan
ternyata lebih dari 1 hari, kita bisa setting jatuh temponya kapan. Nah, barangnya dalam apa bentuknya, misalkan Indomie goreng ya. Indomie goreng ini apakah dalam bentuk dus ataupun eceran. Nah, misalkan saya di sini menambahkannya dalam bentuk ecerannya ya. Kuantitinya kita tambah lagi ya dari 20 tadi, lalu kita tambah di 30 ya. Karena menjelang Lebaran misalkan kita perlu persediaan stok yang banyak. Nah, ketika sudah melakukan eh input ya, pembeliannya apa ya, kita kita klik simpan. Artinya purchase order ini adalah data untuk kita memesan barang ya dari pihak supplier. Lalu ada penerimaan dan pembayaran. Nah, kita klik menu penerimaan, artinya barangnya sudah diterima dari CP Permata. Kita klik sales apa? Sorry, purchase ordernya kita kita pilih ya. Maka akan muncul tertera seperti ini ya, terkait dengan nilai jumlahnya dan data barang yang diperlukan serta kuantitinya. Status pembayarannya apa? Dia lunas, konsinyasi, atau belum bayar. Asumsinya kita lunas di sini misalkan ya. Nah, kita klik di sini simpan. Lalu ada tanda di sini, harga jual tidak boleh kurang dari harga satuan. Nah, harga jualnya perlu kita input berapa ya? Tadi kan 4.000 ya. Kita klik di sini 4.000. Oke, kita klik. Nah, berhasil. Tinggal kalau kita sudah membuat eh apa PO-nya ya, kemudian penerimaan barangnya, kita melakukan proses pembayaran. Nah, pembayaran ini kita klik tambah baru, lalu klik juga suppliernya, tadi CP Permata. Metodenya apa tadi? Misalnya kita bayarnya transfer ya, kita ke BCA. BCA. Oh ini gila kita hapus. Nah, nilainya PO PO-nya. Nah, perbedaan antara penerimaan dan pembayaran adalah kalau misalnya di penerimaan kita sudah lunasi, maka barang tersebut ya sudah kita bayar gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan barang itu misalkan tempo ya, ataupun barang itu bayarnya nanti gitu ya. Nah, itu kita akan ke menu pembayaran ya. Jadi akan membuka eh, PO-PO yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena kita tadi sudah memilih lunas di penerimaan, maka nomor PO-nya di sini sudah tidak ada gitu. Seperti itu terkait dengan menu pembelian ya. Nah, selanjutnya kita ke menu persediaan ya. Di sini bagaimana kita bisa mengelola manajemen inventory toko kita masing-masing ya. Lalu kita klik di sini, salah satunya di persediaan itu adalah stok barang. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu ingin menambahkan stok barangnya, kalau dalam jumlah banyak datanya, ya ada beberapa barang ya, dan banyak kuantitinya gitu ya, banyak jenis barangnya, kita bisa melakukan proses import data. Artinya kita menggunakan apa? Menggunakan Excel ya. Terlebih dahulu kita ekspor data kayaknya ke Excel. Nah, kalau kita ingin menambahkan satu persatu, nah caranya adalah dengan tambah baru. Nah, tambah baru ini digunakan apabila kita punya stok barang tertentu ya, eh, yang ingin kita tambahkan ya. Nah, kodenya di sini misalkan tadi mie goreng ya, kita ingin tambahin lagi. Oke, sorry ini kode numerik, jadi harus digunakan nama kodenya. Kode barangnya misalkan tadi adalah
mie goreng misalkan ya. Nah, kita klik dulu di sini cari informasi terkait mie. Nah, di sini ada Indomie kuah misalkan ya. Kita pilih Indomie kuah, tambah baru, kode batch-nya nama persediaannya apa. Nah, untuk stok barang ini sebenarnya untuk kategorinya barang yang belum ada ya. Misalkan kita ingin ada item baru ya. Misalkan contohnya adalah barang seperti misalkan mie lemonilo lah misalkan ya. Kita belum ada nih stoknya mie lemonilo ini ya. Kita perlu diisi persediaannya. Nah, di kodenya ini kita bisa pakai eh, alfanumerik ya, bisa kombinasi antara huruf dan angka. Misalkan LMN 001. Nah, kita pilih ada di rak mana ya. Ada di rak satu, rak 2, ataupun pilihan rak lainnya gitu ya. Pilih gudangnya, outletnya. Nah, ini kita contoh dipilih rak satu. Gudangnya gudang pusat. Outletnya misalkan di outlet eh, toko cabang satu deh, misalkan. Nah, kelompok barangnya kelompok barang apa ya? Misalkan di sini adalah kelompok barang eh, makanan ya. Nah, nanti terkait informasi kayak rak, gudang, outlet, kelompok, itu kita bisa tambahin. Jadi kita bisa menambahkan baru di modul-modul yang sudah tersedia di persediaan ini. Kalau misalnya ternyata di sini, nggak ada ya kategori mie, kelompok barang mie gitu ya. Nah, itu kita bisa ditambahin di kelompok barang. Nah, status persediaannya apa? Apakah konsinyasi atau beli putus ya? Lalu tipe persediaannya apa? Ya, nah, persediaannya adalah barang. Kategorinya apa di sini? Jatuhnya dia karena mie ya, masuknya ke misalkan bahan pokok deh ya. Suppliernya dari mana? Kita perlu isi dari CV Permata. Jumlah stok minimal, maksimal ini sebenarnya opsional ya, bisa diisi ataupun tidak. Artinya kalau misalnya ada jumlah stok minimal, ada jumlah stok tertentu yang eh, tidak bisa apa namanya, kalau udah sisa 10 misalkan, maka itu tidak bisa dijual gitu sih barangnya. Nah, itu kita bisa setup. Tapi kalau misalkan kita sehabisnya aja, nah itu bisa kita nolkan. Begitupun jumlah stok maksimalnya. Nah, kemudian di sini ada jumlah stok utama dan satuan utama, lalu ada jumlah stok kedua dan satuan kedua. Perbedaannya apa? Perbedaannya biasanya untuk stok barang tersebut ada dalam bentuk eceran, ada dalam bentuk jumlah yang dus misalkan. Nah, kita perlu yang namanya proses konversi ya. Nah, kira-kira bentuknya apa ya? Itu bisa kita sesuaikan. Kebetulan di sini untuk satu satu dus ya, kita misalkan satuannya adalah satu. Misalkan stok utama kita pengen ada 10 stok utama dengan satuan dus ya. Lalu untuk masing-masing jumlah stok utama ini kita konversi ya. Masing-masing itu dalam satu dus itu ada 24 ya. Jadi misalkan di sini jumlah stok keduanya dalam satu dus itu ada 24 ya. Stok kedua dalam bentuk piece. Nah, konversi stoknya ini ya.
Nah, ini kan kita contoh di sini pilihnya satu ya. Di sini juga satu. Konversi stoknya berapa? Berarti 0, kalau misalkan asumsinya misalkan satu dus itu ada 20, maka kalau kita konversi stok di 0, eh, apa kalau 20? 1 kali 20. Nah, itu kita bisa sesuaikan ya konversi stoknya. Misalkan 20 ya. Nah, harga persediaannya ini kita pilih juga ya. Berapa harga persediaannya? Artinya harga stok itu berapa gitu ya. Sebelum nanti kita akan setting berapa nilai jualnya gitu ya. Harga persediaan misalkan di 3.500. Marginnya apakah dalam bentuk persentase ataukah eh, bukan persentase? Nah, itu kita bisa pilih ya. Tapi kalau misalnya ternyata bukan persentase, misalkan pembulatan aja, misalkan dari 3,5 ke 4.000 gitu ya, marginnya 500. Nah, itu kita bisa settingkan. Tipe diskonnya, apakah ada diskon tetap berjangka, itu kita bisa pilih juga. Nah, kemudian di sini ada harga tunainya. Harga tunainya adalah 4.000. Nah, kita bisa buat nih harga jual tetap atau harga jual tidak tetap ya. Karena tergantung juga misalkan dengan fluktuasi harga barang ya, misalkan sedang inflasi ya, dan harganya jadi tidak tetap, itu kita bisa pilih antara tetap dan tidak tetap. Nah, ini kita bisa pilih yang harga jual tidak tetap. Nah, kemudian juga ada harga kredit. Harga kredit ini artinya harga yang dibayarkan kalau misalkan si barang tersebut dicicil ya ataupun dihutangi gitu ya oleh si anggota tersebut. Jadi belinya dalam bentuk kredit itu kita bisa settingkan apakah harganya berbeda ya ataukah sama, itu bisa kita sesuaikan. Nah, misalkan ternyata harganya sama ya asumsinya. Status penjualan ya. Nah, tadi kan kita sudah sempat mention mention terkait dengan jenis customer. Nah, jenis customer ini akan beda-beda ya satu sama lain. Kalau misalkan ini ada tersedia, nah kita bisa settingkan harga masing-masing sesuai dengan yang ingin kita berikan harganya. Misalkan untuk paket mahasiswa ya, kemudian staff ya, harga buat anak, pensiunan, turis dan sebagainya itu kita bisa pilih ya. Tapi kalau tidak ada maka bisa kita kosongkan. Lalu kita tinggal klik simpan. Nah, di sini akan tertera harga tidak boleh kurang dari harga persediaan. Artinya kita cantumkan harus lebih dari harga persediaannya di atas 3.500. Nah, kita pilih semuanya 4.000 ya. Kita pilih harganya ya sama aja dengan harga jual pada umumnya gitu ya, simpan dan berhasil. Nah, di sini sudah tertera ya stok awalnya ada satu dus gitu ya. Nah, ini sudah tertera ya Mi limo, Mi Lemonilo. Oke, berikutnya ada kategori barang ya. Kategorinya ini bisa kita pilih. Kita melakukan mengkategorikan si barang tersebut. Caranya yang mudah ya, tinggal melakukan proses tambah baru, lalu kita klik nama barang, nama kelompok barang yang ingin kita klasifikasikan ya.
Kemudian di sini juga ada kelompok rak ya. Kelompok rak kita ingin tambahin juga nih ada beberapa rak yang khusus, misalkan khusus untuk mie ya, ada khusus untuk barang keperluan kosmetik, yaitu kita bisa tambahin di sini. Kemudian ada kelompok barang ya. Kelompok barang bisa kita isi juga. Nah, di sini ada menu masuk dan keluar barang. Apa sih menu ini gitu ya? Nah, menu masuk dan keluar barang ini biasanya ada hubungannya dengan proses retur. Apabila barang yang diterima itu ternyata tidak sesuai dengan eh, yang kita apa harapkan gitu ya. Nah, untuk masuk barang artinya kita dari pihak customer meretur barang tersebut ke kita. Kalau keluar barang sebaliknya. Nah, kita contohkan ya di menu masuk barang ini, klik tambah baru, di sini kita bisa pilih jenisnya apa nih, ya. Apakah mutasi, apakah retur ya? Kita asumsikan dia adalah retur. Nah, kita ambil nomor transaksinya. Nah, karena kita belum mentransaksikan apapun ya tadi, maka belum ada di sini nomor transaksinya. Begitupun keluar barang, ya. Lalu di sini ada modul untuk penyesuaian ya. Penyesuaian ini biasanya ketika kita melakukan proses stock of name ya, di menu penyesuaian ini kita bisa memastikan lagi eh, barang yang tersedia di outlet. Jangan sampai ternyata harga di outlet barang yang ada di outlet dengan barang yang ada di data kita ada selisih ya. Maka kita perlu melakukan penyesuaian di menu persediaan ini. Kita sesuaikan apa yang benar-benar real ada. Nah, di sini ada stok akhir dan kuantiti utama. Kalau ingin kita tambahkan, ya kita tambahkan di kuantiti utama ini. Kemudian ada menu untuk mutasi, ya, mutasi stok. Caranya mudah ya, tinggal kita pilih outlet yang ingin kita mutasikan. Nah, kemudian juga di sini ada stock of name ya, untuk kita melakukan proses stock of name. Lalu ada update penjualan, ya. Kemudian ada update harga kelompok barang ya, paket persediaan juga ini juga tersedia. Nah, seperti itu ya terkait dengan pembelian dan persediaan. Nah, untuk kita menampilkan laporan-laporan bagaimana? Ada di menu laporan. Di sini ada laporan penjualan, ada detail penjualan, pembelian, penerimaan, dan sebagainya. Cara untuk kita mengetahui penjualan tiap harinya atau tiap bulannya atau bahkan setahun, tinggal kita melakukan proses filter ya statusnya. Misalkan kita melakukan penjualan ya, statusnya yang lunas semua jenis customer, kita pilih tanggalnya misalkan untuk khusus di bulan Februari ya, kita pilih kita ingin tahu penjualan di bulan Februari ya. Semua filternya kita pilih semuanya. Tinggal kita lampirkan laporannya. Nah, maka akan tersedia tampilan laporan dari penjualan itu. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian juga ada pembelian, caranya sama, kita melakukan proses filter ya. Barang apa saja yang kita beli pada kurun waktu tertentu, itu kita tinggal tampilkan. Nah, misalkan bulan Februari ya, tampilkan laporan. Nah, di sini ada semua barang PO yang kita sudah beli ke supplier ya, dan akan muncul laporannya di bulan Februari ini. Tinggal kita pilih saja antara periode yang kita inginkan. Begitupun penerimaan, pembatalan persediaan, semua ini sudah tersedia laporan-laporannya secara lengkap.
Kemudian di sini ada menu akunting ya, menu akunting untuk proses jurnal ya. Ini kita bisa melakukan proses import atau juga bisa menambahkan jurnal ya. Nah, ini kita tinggal input saja eh, proses transaksi yang ada di toko ya. Seperti itu. Nah, saat ini terkait dengan modul e-finance ya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akan melanjutkan ke pembahasan mengenai modul untuk POS-nya ya atau kasir online ya. Silakan saya kembalikan kepada Mas Dias ya mengenai Sakti Multiusaha ini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oke, makasih Mas Ramo. Oke, Bapak Ibu. Suatu terdengar ya? Mas, halo. Aman. Selamat. Apa saya Ya, terdengar? kedengeran aman-aman Oh, oke. suaranya. Oke, apabila Bapak ingin tanyakan, dipersilakan. Atau ini masih ada beberapa materi lagi Mas ya? Terkait POS ya paling ya? Betul, kita coba transaksiin di menu POS-nya ya untuk kasir. Oke, mungkin kita lanjut aja nih Mas Rama nih. Ada pertanyaan lagi. Sambil kita apa namanya? Lanjut materinya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas lebih kepada POS-nya ya, aplikasi yang menunjang proses pencatatan penjualan di kasir. Nah, di sini ada modul POS, kita login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan POS-nya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika kita ingin melakukan transaksi dengan customer, kita perlu mengisi beberapa hal ya, seperti kode barang ya, kuantitinya, lalu pilih customernya juga. Oke, saya coba login ke ini satu lagi ya, akun satu lagi. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apabila ingin tanyakan, dipersilakan. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom. Sambil menunggu Mas Aman menyiapkan apa namanya menyiapkan materi selanjutnya terkait iOS ya. Ini yang boleh ya. Mungkin kita ingatkan lagi untuk di hari esok kita ada terkait pembahasan laporan SAKFP. Oke, sudah muncul lagi Mas Aman. Sudah terlihat, Mas? Sudah terlihat Mas Aman. Nah, ini kita bisa setorkan modalnya terlebih dahulu ya. Misalkan kita ingin setorkan gitu ya. Klik store di bawah. Modalnya misalkan di 10 juta misalkan ya. Untuk modal kasir. Simpan.
Sim. Nah, ini kita bisa melakukan proses transaksi ya. Pilih customernya, customer umum ya. Misalkan dia adalah customer umum begitu. Lalu namanya ini bisa kita cantumkan ya. Misalkan Adit, misalkan. Oh, dia kategorinya di anggota sepertinya. Nah, nama barangnya apa? Misalkan mie goreng gitu ya. Misalkan dia membeli mie goreng atau mie kuah deh misalkan. Jumlahnya misalkan kuantitinya adalah 3 ya. Kita coba enter di sini. Nah, akan muncul customer umum ya. Lalu kita pilih kode metodenya apa. Lalu ada juga kode voucher ya. Kalau misalkan ternyata ada voucher ya. Lalu jenis potongannya juga bisa kita pilih. Ternyata nih kita udah lengkap ya. Nih semuanya nih. Nah, kemudian kita bayarnya ternyata cash ya. Nah, kita akan melakukan proses pembayaran. Kita klik bayar ya. Dia bayarnya berapa? Bayarnya senilai 200.000 misalkan. Nah, nanti akan ada keterangan kembaliannya ya di 43.333. Nah, ini tinggal kita klik ya. Nah, maka akan muncul tampilan invoice-nya ya. Nah, seperti ini tampilan dari struknya. Sudah dibayarkan senilai 200.000 ya untuk transaksi di 156 dan kembaliannya di 43.000. Metode pembayarannya cash. Nah, ini bisa kita kirimkan melalui email si customernya ketika kita nanti menambahkan data customer. Ini kita tinggal print ya kalau misalnya ada kebutuhan print. Seperti itu terkait dengan POS-nya ya. Sampai sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Karena dari materi SMU ini sudah saya paparkan semua. Tinggal bagaimana Bapak Ibu ingin berdiskusi dan bertanya, saya terbuka untuk kita sama-sama belajar mengenai aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya di koperasi ataupun di usaha Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mas Dias. Baik, Mas Rama, terima kasih pemaparan materi pada hari ini. Suasana jelas Mas Rama ya? Aman? Jelas, jelas, aman. Oke, mungkin Bapak Ibu nih, apabila ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mau bertanya-tanya nih dari hari pertama hingga hari sekarang. Gimana sih aplikasi Sakti bisa diimplementasikan di koperasi Bapak Ibu? Nah, saya memberikan sedikit gambaran atau penjelasan terkait implementasi Sakti untuk koperasi Bapak Ibu. Nah, kita dari Sakti sendiri kita tuh ada beberapa program Bapak Ibu ya. Yang pertama itu sebentar saya coba ada share screen dulu nggak ya. Hmm, Nah, yang pertama itu kita tuh ada program Sakti Community itu koperasi bisa hmm, Belum muncul, Mas, oh apanya Mas? share screen-nya. Bentar Mas, saya masih sambil nyari juga Oke, kontennya. siap-siap. Untuk apa namanya? Untuk yang Sakti Merah Putih, pas Community ini kita ini untuk apa namanya? Koperasi yang ingin mencoba digitalisasi.
Nah, jadi dia mereka trial and error itu bisa jadi kita ada itu di biaya di 1,5 selama 6 bulan. Nah, itu untuk pelatihannya itu nanti pelatihan di melalui workshop seperti ini. Nah, nanti untuk termasuk foto juga sama di workshop seperti ini, seperti itu. Nah, ada juga kita yang reguler di situ. eh itu ini saya udah muncul mas mas. Masih belum. Coba saya set ulang. Nah, Harusnya ini udah muncul. Udah belum? nah Udah ya? sudah terlihat. Hmm. Nah, ini yang tadi saya bahas. Nah, ini paket implementasi ini yang reguler. Mulai dari 5 juta ini pelatihan user selama 2 sampai 3 hari secara online maupun offline. Lalu setup platform Sakti ini tuh setup platform Sakti itu terdiri dari yang pertama kita jelaskan itu terkait ekosistem aplikasi utama, lalu ada aplikasi Sakti Link, aplikasi mobil untuk anggota dan dashboardnya juga. Lalu ada apabila koperasi mempunyai unit usaha retail ataupun toko dia ada Sakti Multi Usaha. Nah, itu juga ada free buku panduan, sertifikat workshop, nah support online selama 1 tahun via WhatsApp dan Zoom. Nah, nanti untuk support sendiri kita ada grup khusus. Jadi ketika koperasi implementasi secara reguler dengan Sakti, kita akan dibuatkan grup khusus antara Sakti dan koperasi untuk koordinasi setiap harinya seperti itu. Nah, lalu ada landing page Scope Edi selama 1 tahun juga, ini senilai 500.000, tapi sudah termasuk di 5 juta ini. Ini website lah, website profil untuk koperasi. Dan untuk migrasi datanya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk migrasi data data koperasi itu kita bisa bantu untuk migrasi datanya. Nah, lalu juga ada buku koperasi. Nah, ini selanjutnya, bentar, kalau mau next. Nah, ini untuk ada biaya bulanan juga, itu dimulai dari 500.000 sampai 1 juta ini untuk paket layanan cloud servernya. Jadi yang tadi itu pertama itu implementasi awal itu 1 kali selama menjadi mitra sakti. Dan ini untuk biaya bulanannya ini tuh range sekitar 500 sampai 1 juta tergantung besarnya anggota seperti itu. Nah, ini sudah di minimal apa namanya satu link sebagai semua anggota lalu udah ada paket TKC juga. Nah, untuk lebih lanjut Bapak Ibu bisa mengisi asesmen di apa namanya di HTTPS di slash SSS Stip Sakti. Nah, kita juga ada satu community ini yang tadi saya jelaskan di awal. Ini lebih terjangkau. Ini 1,5 untuk 6 bulan dan dapat diperpanjang. Nah, setiap koperasi nanti tetap memiliki akun. Nah, kalau yang tadi itu dia nama akunnya itu sesuai dengan nama koperasi. Misalkan kopsejahtera.ecommerce.id/apps. Nah, kalau ini tuh nanti untuk domainnya itu dia karena komunitas dia menggunakan domain sakti 001 sampai sakti 000 seterusnya seperti itu. Nah, ini sistemnya tetap sama, tapi untuk isinya tetap sama. Eh, Sistem berjalan dalam satu ekosistem komunikasi sakti. Lalu ini Koperasi juga dapat mengakses ke semua fitur utama Host Sakti. Nah, ini untuk cocok untuk koperasi yang baru memulai digitalisasi ataupun tahap awal seperti itu. Nah, tujuan itu ini untuk mempermudah koperasi melalui memulai transformasi digital, lalu menekan biaya awal implementasi, serta membangun sistem koperasi yang saling terhubung dan menjadi tahapan awal sebelum koperasi beralih ke implementasi reguler dengan domain khusus. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk daftar kelas community nanti kita share juga nanti mungkin setelah acara kita akan share untuk share community ini. Nah, ini untuk yang merah putih. Apabila Bapak Ibu ada koperasi merah putih, ini kita ada juga nih apa namanya? Hmm, platform khususnya itu namanya platform Satu Merah Putih. Ini udah super apps untuk KDKMP. Termasuk tadi biaya apa namanya untuk core sistemnya dan untuk gerainya. Ini pelatihan secara online, nanti pelatihan melalui workshop juga. Nanti ada juga dukungan pengalaman bisnis. Ini implementasi sebesar 3 juta dan dibayarkan di akhir Desember 2006. Jadi ini dipakai dulu platformnya nanti bisa dibayarkan di akhir tahun. Nah, nanti juga pembayaran juga kita review lagi nih. KDMP ini berpotensi untuk berkembang ke depannya atau enggak. Nanti kita bisa sesuaikan lagi seperti itu.
apabila tertarik untuk program Sakti Merah Putih ini bisa mendaftar di ini di sini. Nanti kita share juga di apa namanya di chat via WhatsApp seperti itu. Nah, untuk pakai partisipasi ini nanti bisa hubungi tim Misi Sakti. Nah, ini nomornya ini nomor yang biasa kita untuk reminder di setiap paginya. Nanti Bapak Ibu bisa apa untuk penjelasan lebih lanjut bisa menghubungi nomor ini. 0877 634 4626 seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan nih sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Atau nih mungkin nih Pak Rudianto, Pak Bilkis, Pak Indi, dan Diskopen apabila bisa menyalahkan kameranya dipersilahkan nih kita buat dokumentasi karena tadi pagi belum maksimal dokumentasinya mungkin bisa nyalakan kameranya lagi nih untuk kita sebelum menutup acara apabila memungkinkan. Nah, foto ulang. Oke, kita foto ulang boleh. Nah, mantap Pak Rudianto. Oke, siap. Makasih Pak Rudianto. Mungkin Bu Bilkis dan Pak Bu Indri bisa dinyalakan juga kameranya untuk kita. Oke, makasih Bu Bilkis. Ih, mantap. Oke, mungkin Ongkul di Scope KM apa ada kendala di kamera biasanya. Bu Indri mungkin bisa. Oh, siap. Enggak, Bu. Kita apa namanya dokumentasi dulu. Bentar. Saya hitung satu. Oh, share Oh, screen-nya ini stop, di stop. stop Oke, dulu. oke. Sorry, sorry. Oke. Udah. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Makasih Mobil Kis dan Pak Rudianto. Besok mungkin bisa bergabung lagi nih. Tapi untuk besok kita pembahasan terkait laporan keuangan SAK EP. Jadi apabila koperasi ingin menerapkan laporan dengan regulasi terbaru bisa bergabung besok hari bersama kami kembali. Seperti itu. Nah, mungkin tidak kita apa sudah jam 11.24 juga akhir kata. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Apabila ingin diskusi lebih lanjut, bisa chat ke nomor WhatsApp yang biasa kita terima di pagi hari. Seperti itu. Nah, akhir kata, saya mewakili tim Sakti, Dias, dan Rama undur diri untuk kegiatan pada siang hari ini di Workshop Social Center BED ke-9 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dilancarkan segala kegiatannya dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ding, 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 ding. Hmm.